بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanakallahumma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma raditu billahi rabba bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi zidni ilma wa rizqni fama ya rabbal alamin. Kita mulai dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar matematika diskrit, sets, dan diagram Venn. Baik, ini sebagai materi pertemuan pertama untuk mata kuliah matematika diskrit. Tujuan pembelajarannya memahami mengenai konsep himpunan, diagram Venn. Baik, kita mulai dari definisi himpunan. Apa itu himpunan? Jadi himpunan adalah sekumpulan koleksi suatu objek yang tak terurut, ya, unordered. Nah, yang disebut dengan elements atau members of the set, anggota suatu himpunan. Nah, kita menuliskan notasi apabila A kecil itu adalah elemen suatu himpunan A dengan A besar, nah maka A kecil ini adalah anggota dari himpunan A yang kita notasikan dengan A kapital atau A besar. Nah, sedangkan ini kurang ini ya. Oke. Jadi apabila A itu bukan anggota dari suatu himpunan A, nah maka ini kita lambangkan dengan A bukan anggota himpunan A. Contoh dari himpunan. Ketika kita akan mendefinisikan mengenai himpunan, kita akan membentuk suatu himpunan, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, metode yang disebut dengan metode roster, yaitu kita menuliskan anggota-anggota himpunannya secara langsung ke semuanya. Contohnya himpunan V, ini terdiri dari himpunan vokal A, I, U, E, O, A, I, O, U. Kemudian himpunan G, anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Atau himpunan C, Musa, Isa, Misa. Nah, himpunan V ini adalah vokal suatu alfabet. Kemudian 1, 3, 5, 7, 9 ini adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Dan Musa, Isa, Misa ini himpunan nama-nama anak saya misalkan. Nah, kemudian selain menggunakan metode roster, bisa pula menggunakan metode set builder notations. Jadi, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Misalkan suatu himpunan O, ini kita definisikan anggotanya adalah X, di mana X itu adalah bilangan ganjil positif kurang dari 10. Bilangan ganjil positif kurang dari 10, 1, 3, 5, 7, 9. Bisa pula dengan menggunakan notasi, kita definisikan dulu mengenai semesta pembicaraan untuk X, atau kita batasi X. Jadi X itu adalah anggota Z plus integer positif, ya. Tadi nanti kita akan lihat beberapa himpunan-himpunan dalam teori bilangan yang dasar yang perlu kita kenal. Integer positif, jadi integer positif 1 dan seterusnya. Nah, kemudian dari keanggotaan itu dispesifikan di mana X adalah bilangan ganjil dan X kurang dari 10. Maka nanti kita akan dapatkan himpunan ini 1, 3, 5, 7, 9 juga. Nah, perlu kita pahami juga bahwa set himpunan itu tidak selalu
anggota-anggotanya adalah sesuatu yang memiliki kesamaan karakteristik hubungan tertentu. Bisa jadi hubungan ini terdiri dari elemen-elemen yang tidak berhubungan. Misalkan ada C, 7, Fulan, Jomblo. Nah, ini bukan misalkan nama orang, bukan nama anggota kelas, bukan itu adalah bilangan ganjil, bukan itu adalah huruf dalam alfabet Latin juga bukan. Nah, tetapi ya inilah himpunan R ini, elemennya anggotanya adalah ini. Nah, kemudian ini elemen suatu anggota himpunan. Nah, contoh Musa adalah anggota himpunan C, ini tadi. Nah, sementara Adam misalkan itu bukan anggota himpunan C, bukan elemen dari C. Nah, kemudian ini mohon maaf belum diganti judulnya ya, salah, keliru. Ini adalah himpunan-himpunan yang perlu kita pahami, kita kenal. Yang pertama ada natural numbers. Natural numbers ini yang kita gunakan untuk menghitung suatu benda dalam dunia nyata. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Mengenai 0, ini ada perbedaan. Ada yang memasukkan, ada yang tidak memasukkan ke dalam natural numbers. Tetapi kalau kita lihat di ISO itu 0 dimasukkan ke dalam natural numbers. Kemudian Z, integer. Jadi kita tidak bisa menyebut ada berapa gelasnya, ada -2, ada -3. Nah, itu kalau dalam secara alamiah dalam dunia nyata kita tidak mengenal bilangan negatif. Tetapi dalam perhitungannya kita nanti akan memerlukan integers yang memerlukan bilangan-bilangan yang nilainya adalah negatif. Saya punya utang 100, maka berapa uang saya sekarang? Gitu. Uangnya senilai -100. Nah, itu nanti dalam perhitungan kita memerlukan seperti itu. Tapi bukan berarti kita punya uang yang nilainya adalah -100. Kita punya benda uang. Nah, tidak seperti itu. Nah, kita bisa sempitkan lagi, Z plus itu adalah himpunan untuk positive integers. Nah, nanti beda antara positive integers dengan non-negative integers ya. Karena kalau positive integers itu berarti 1 dan seterusnya. Tetapi kalau non-negatif, yang bukan negatif. Kalau yang bukan negatif, nah kita lihat 0 ini juga bukan negatif, karena 0 itu adalah netral. Itu perbedaannya. Kemudian nanti ada rational numbers. Ini adalah didefinisikan himpunan P per Q, di mana P ini adalah anggota integers, Q juga adalah integers, dan Q tidak sama dengan 0, karena kita tidak bisa membagi suatu bilangan dengan 0. Nah, maka Q ini adalah P per Q, di mana P dan Q-nya ini adalah integers, dan Q tidak sama dengan 0. Mohon maaf, ini kurang. Jadi Q-nya tidak sama dengan 0. Ini adalah himpunan rational numbers. Nah, selain rational numbers, ada himpunan real numbers. Himpunan yang bukan imajiner. Nah, sementara real number sendiri itu adalah nanti lebih spesifik lagi adalah R plus real numbers yang positif. Nah, misalkan berapa bilangan akar -3 itu? Akar pangkat 2. Nah, kemudian ada C, yaitu complex numbers. Complex numbers ini bilangan kompleks, contohnya adalah A plus BI. Nah, di mana A ini adalah real numbers, tapi BI ini bisa merupakan bilangan imajiner. Ini masuk ke dalam kompleks number. Nah, nanti silakan untuk lebih memahami, bedakan antara positive integers dan negative integers. Kita sekarang mengenai interval, notasi interval untuk bilangan reals, di mana A dan B adalah bilangan reals, dan A kurang dari B, maka kita dapat mendefinisikan interval ini, interval dari A sampai B, di mana ini adalah interval tertutup dari A ke B, maka A ini
termasuk include ke dalam himpunan X ini. Nah, bisa juga A-nya ini adalah tertutup, sementara B-nya ini adalah terbuka. Nah, maka A ini termasuk ke dalam himpunan X, sementara B itu sendiri ini tidak termasuk karena di sini tidak ada sama dengannya. Atau A-nya yang terbuka, B-nya yang tertutup. Nah, bisa juga A dan B-nya ini terbuka. Artinya A dan B tidak termasuk, tetapi himpunannya adalah yang berada di antara A dan B. Ini mengenai interval. Oke. Ada universal sets, ada empty sets. Universal sets itu adalah himpunan semesta pembicaraan yang kita definisikan. Kemudian empty set adalah himpunan kosong. Nah, nanti bedakan himpunan kosong dengan himpunan yang terdiri dari satu anggota, yang satu anggota itu adalah 0, atau satu anggota itu adalah 0, atau satu anggota itu kosong. Nah, itu berbeda ya. Nah, sehingga silakan bedakan antara ini notasi yang pertama dan notasi yang kedua. Kesamaan himpunan, set equality. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika mereka memiliki elemen yang sama. Jika A dan B ini adalah suatu himpunan, maka A dan B dikatakan sama jika untuk setiap X, di mana X ini anggota A, maka X itu juga adalah anggota B. Maka A dan B ini equal atau sama. Nah, contoh, ini himpunan 869 dan 698 ini equal. Karena 8 anggota himpunan A, maka dia juga himpunan B, anggota himpunan B. Ada elemen A di himpunan A, ini juga elemen di himpunan B. Kemudian ada elemen 9 di himpunan A, juga ada elemen 9 di himpunan B. Maka A dan B ini equal. Nah, kita perhatikan bahwa ini adalah distinct elemennya ya, tidak memperhatikan jumlahnya. Sehingga himpunan 6669988 ini juga equal dengan 689. Karena elemen 6 ini ada di himpunan B. Elemen 6 ini di himpunan A, ada juga di himpunan B, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita akan menentukan bahwa A itu tidak sama dengan B, maka kita cukup menemukan apabila ada satu elemen di himpunan A yang itu tidak ada di B, maka berarti A dan B tidak equal. Atau nanti setelah kita cek di A, ada elemen di himpunan B yang itu tidak ada di elemen A, maka itu juga berarti A dan B tidak equal, tidak sama. Kemudian sekarang kita bicarakan mengenai subset, bagian himpunan. Himpunan A ini dikatakan sebagai subset dari himpunan B jika dan hanya jika untuk setiap elemen himpunan A ini juga adalah himpunan B. Jadi kalau tadi equality itu dua arah, ini satu arah ya, kita cek dari A ke B. Nah, apabila untuk setiap elemen dalam himpunan A itu ada di himpunan B, maka A adalah subset dari B. Walaupun ada elemen di himpunan B yang tidak ada di himpunan A. Nah, sehingga ini ada sama dengan. Maka apabila A equal dengan B, maka A juga subset dari B. Apabila A dan B ini equal, maka B juga subset dari A. Kebalikannya. Tetapi untuk subset ini tidak berlaku kebalikan. A bisa jadi subset dari B, tapi tidak selalu B adalah subset dari A. Apabila A adalah subset dari B dan B subset dari A secara berkebalikan dua arah, maka itu juga nanti bisa kita jadikan dasar bahwa A dan B itu adalah equal. Nah, jadi untuk setiap X anggota elemen yang ada di A, maka X itu juga harus ada di B. Nah, jika memenuhi quantification ini, maka A disebut subset dari B. Untuk menentukan bahwa A subset dari B, yaitu tunjukkan bahwa setiap X elemen A itu adalah juga elemen dari B. Sedangkan untuk menunjukkan bahwa A bukan subset dari B, maka kita temukan ada satu elemen
X pada A, di mana X itu tidak ada di B atau bukan anggota B. Apabila kita menemukan ada satu elemen di A yang bukan elemen B, maka A bukan subset dari B. Proper subsets. Nah, bedanya dengan subset tadi adalah bahwa proper subset ini ada elemen pada B yang tidak ada pada A. Artinya tidak sama dengan. Nah, maka dia hanya benar-benar subset bagiannya. Nanti ada elemen di B yang ini tidak ada di A. Nah, apabila ada elemen di B yang tidak ada di A, maka A proper subset B. Ukuran dari set atau cardinality of set ini adalah jumlah distinct elements, jadi elemen unik yang ada di dalam suatu himpunan. Notasinya seperti ini. Untuk himpunan S, maka cardinality S-nya lambangnya seperti ini. Nah, apabila kita punya himpunan A 666998888, ini distinct elemennya adalah 698. Nah, maka cardinality dari A ini adalah 3 karena distinct elemennya ada 3, 698. B juga demikian. Power sets. The power set of S ini adalah himpunan yang berisi di mana anggota-anggotanya adalah subset dari S itu sendiri. Nah, notasinya ini adalah PS seperti ini. Jadi power set dari himpunan S. Contoh jika diketahui A itu adalah 689, maka tentukan power set dari A. Jadi subset dari A ada apa saja? Yang pertama subset dari A adalah ini empty set adalah subset dari A. Kemudian subset 6. Kemudian 8. Kemudian ada 9. Nah, kemudian nanti ada subset 6,8. Kemudian nanti ada subset 6,9. Ada subset 8,9. Kemudian ada subset 689. Nah, ada subset 689, maka ini adalah anggota himpunan dari power set. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka ukurannya, cardinality dari power set A ini adalah 8. Karena ini ada 8 elemen. Baik, itu untuk pendahuluan mengenai himpunan, diagram Venn, ukuran, hingga power set ya. Silakan apabila ada yang belum jelas bisa diulang videonya. Apabila masih belum jelas bisa diskusikan, tanya ke temannya, atau cari referensi sumber pembelajaran lain di internet yang banyak tersedia. Kalau masih belum paham juga, perlu penjelasan secara langsung, bisa respon, komen di Classroom, atau bisa hubungi dosen pengampu ya, melalui media komunikasi yang sudah disediakan. Ya, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.